Baik. Ya, Ya, kita semua bertemu kembali dan kita sudah sampai ke pembahasan tulah yang ke-9, Bapak Ibu. Tulah gelap gulita. Ya. Ini adalah pembahasan dari buku ke-8 seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Senior Abraham Park. Dan semuanya, hampir semuanya ada di dalam bukunya yang nanti akan diterbitkan harapannya akhir tahun ini. Semoga Bapak Ibu juga bisa nantikan buku ini untuk ketika keluar nanti dibeli dan dibaca. Dan saya percaya buku-buku seri Sejarah Penebusan ini akan bisa sangat memberkati Bapak Ibu sekalian, menyingkapkan banyak hal-hal di Alkitab yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan. Nah, kita akan langsung masuk saja ke tulah yang ke-9 ini, tulah gelap gulita. Kerangka pembahasannya masih terus sama dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Ya, peringatan, hasil, tujuan, reaksi Firaun, dan arti sejarah penebusannya. Dan beberapa poin yang sudah sama dibahas di pelajaran sebelumnya, saya akan lewati untuk mempercepat pelajaran. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam peringatan dan permulaan dari tulah gelap gulita ini. Nah, tulah ini terjadi langsung tanpa suatu peringatan. Nah, tulah yang terjadi tanpa peringatan juga pernah ada dua tulah sebelumnya, yaitu tulah nyamuk dan tulah barah. Ya, tulah nyamuk itu tulah yang ketiga dan tulah barah itu ada tulah yang keenam. Jadi ada suatu pola yang unik yang membantu kita bisa sedikit mengerti, yaitu tulah ketiga, tulah keenam, dan tulah kesembilan. Terjadi tanpa peringatan dari Tuhan, langsung terjadi. Nah, jadi setelah Firaun itu eh, dikeraskan hatinya sehingga pada tulah ke-9, tulah belalang, Firaun tetap nggak mau. Tulah ke-8, tulah belalang, Firaun tidak mau melepaskan orang Israel pergi. Akhirnya langsunglah Tuhan mendatangkan tulah gelap gulita, yaitu tulah yang ke-9. Tanpa peringatan kepada Firaun, diberitahukannya kepada Musa untuk mengadakan tulah yang ke-9 ini. Nah, kita akan baca ayatnya di Keluaran 10 ayat 21 sampai 22. ya, baik. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Ya. Keluaran 10 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ya, Musa adakan ya, sesuai dengan firman Tuhan dia taat dan dia mengadakan tulah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ini permulaan dari tulahnya. Lalu kita lanjut ke hasil dari tulahnya. Poin 2. Nah, terjadilah tadi kita lihat gelap gulita selama 3 hari lamanya. Ya. Ada yang 3 hari lamanya ya. Ada yang bilang bahwa tulah ini terjadi karena apa? Karena angin padang pasir, ya, atau karena hal-hal lainnya yang membuat Mesir itu menjadi gelap. Ya, tapi melihat fakta bahwa di tanah Goshen itu tidak ada nggak ada gelapnya, tapi ada terang di tanah Goshen, maka kita bisa melihat tulah ini terjadi bukan karena suatu fenomena alam, ya, tapi ini benar-benar adalah suatu keajaiban yang diadakan oleh Tuhan, bukan suatu bencana alam biasa. Kita akan baca ayatnya di Mazmur 105 ayat 28. Baik, saya akan membacakannya ya. Ya, Harap saudara bisa menyimaknya. ya. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Hmm. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Ya, dikirimnya di sini ya, artinya Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menimbulkan tulah kegelapan tersebut. Nah, kegelapan di sini kalau kita lihat di tadi ya, Keluaran 10 ayat 22 yang tadi kita sudah baca, dalam bahasa Ibrani itu katanya unik, yaitu Hoshek dan Apela, gelap gulita ya. Dan Hoshek ini artinya apa? Artinya kegelapan, gelap gulita, dan juga malam. Lalu Apela, yang artinya mirip, yaitu kegelapan juga. Jadi dua kata yang artinya kegelapan digunakan berderet bersama-sama seperti ini, menunjukkan bahwa
gelapnya itu sangat-sangat gelap, ya, bukan gelap yang biasa atau gelap malam hari ketika masih ada terang bulan, kita masih bisa melihat ada pohon dan lain sebagainya. Tapi ini gelap yang sangat pekat, ya. Bukan hanya di malam hari, bukan hanya malam, tapi siang pun gelap, gelap gulita. Jadi bukan kegelapan yang biasa ya, kegelapan yang khusus. Nah, detailnya seperti apa? Kita lihat gelap gulitanya. Yang pertama itu adalah kegelapan yang dapat diraba. Ya. Hmm. Ini juga ayatnya tadi sudah dibaca ya oleh Ibu Heni. Gelap eh, di ayat 21. Meraba gelap itu. Ya. Artinya apa? Gelap itu bisa diraba, kan gelap ya, terang gelap nggak bisa diraba. Tapi di sini adalah suatu ungkapan yang menyimbolkan gelap itu sangat-sangat pekat, sampai-sampai seperti mungkin Bapak Ibu pasti pernah alamin ya, ketika bangun tidur, mati lampu. Jadi kamar kita tertutup lalu mati lampu sehingga kita nggak bisa lihat apa-apa. Gelap pekat seperti kita tutup mata lalu mata kita juga kita tutupin dengan tangan seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah alami atau di gua yang sangat gelap gitu. Artinya sama sekali tidak ada satu hal pun yang bisa kelihatan dan orang tuh jadi meraba-raba dalam gelap karena nggak bisa melihat apa-apa sama sekali. Ya, jadi kegelapan yang sangat pekat di sini diungkapkan sebagai kegelapan yang dapat diraba. Meski buka mata, tidak ada satu hal pun yang bisa dilihat sehingga manusia jadi raba-raba. Kegelapan yang bisa diraba. Lalu berikutnya itu adalah kegelapan yang seperti apa? Itu adalah gelap gulita yang selama 3 hari. Ya. Loh pertanyaannya, kalau itu gelap gulita orang nggak bisa lihat apa-apa, kok bisa tahu 3 hari? Kenapa bisa tahu? Karena tadi sudah saya sebut di tanah Goshen, di mana orang Israel berada itu ada terang. Jadi tetap bisa tahu, oh hari berganti dan lain sebagainya. Jadi bisa tahu 3 hari ini datangnya dari mana. Lalu setelah itu ada ungkapan yang khusus juga pada tulah ini, yaitu ini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa, nah tidak ada yang bisa mengenali satu sama lain. Ini belum kita baca ya. Ibu Heni boleh tolong baca? Ya, saya akan baca Keluaran 10 ayat 23 yang berbunyi demikian. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, ini suatu hal yang kita mungkin perlu perhatikan Bapak Ibu dan kita perlu taruh di telinga kita ya mungkin untuk kedepannya mempermudah pengertian kita. Kenapa Tuhan jabarkannya seperti ini? Nggak bisa melihat temannya, nggak ada yang bisa bangun dari tempat tidurnya. Memang, karena kegelapan terjadilah demikian. Ya, meskipun satu rumah, satu kemah, tapi nggak ada yang bisa lihat satu sama lain. Artinya, mereka tidak bisa bersandar pada siapa-siapa. Tidak bisa minta bantuan kepada siapa-siapa. Semuanya sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kondisinya mereka menjadi sendirian secara total. Tidak bisa melihat temannya, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa minta bantuan kepada siapa-siapa. Ya. Dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Artinya tidak ada satu kegiatan pun yang bisa mereka lakukan. Tidak bisa bergerak. Ya. Kalau seandainya terangnya itu masih seperti terang malam lah ya, ada terang bulan, maka orang masih bisa raba-raba. Oh, ada lilin di mana, ada obor di mana, maka nyalakan. Tapi karena terang itu sangat pekat, sangat gelap, akhirnya semua hal itu pun jadi mustahil untuk dilakukan. Terlebih lagi ada suatu kengerian yang meliputi ya. Karena begitu gelapnya, bagi seluruh orang Mesir pun diliputi oleh ketakutan dan kengerian yang besar karena tulah ini. Ya, kita bisa bayangkan ketika malam bangun mati lampu dan kamar kita itu tertutup total, nggak ada yang bisa dilihat. Oke, itu sekilas mengenai peringatannya. Tidak ada peringatan, Musa mengadakan, lalu hasilnya adalah seperti ini. Kegelapan selama 3 hari. Lamanya di tanah Mesir. Nah, kita akan masuk ke dalam tujuan dari tulahnya. Nah,
Karena tulah ini terjadi tanpa peringatan, maka tujuannya pun nggak disebutkan secara langsung. Dan seperti tulah-tulah sebelumnya, yaitu tulah yang ketiga dan 6 dan 9 yang tanpa suatu peringatan apa-apa, dan itu terjadi langsung setelah tulah yang sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa tujuannya pun sama dengan tujuan yang Tuhan sampaikan sebelum tulah-tulah ini, karena tulah ini berkesinambungan. Yaitu satu poin yang selalu Tuhan tekankan di pelajaran sebelumnya juga kita bahas, itu adalah Tuhan ingin umat Israel beribadah kepada Tuhan. Keluar dari Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah, beribadah, beribadah. Terus menerus Tuhan sampaikan, ya, seiring tulah ini berjalan. Sedemikian besarlah keinginan Tuhan untuk kita beribadah atau mengabdi, bukan kepada Firaun, bukan kepada dunia ini dan segala keinginannya, tapi beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu tujuan tulah ini yang berikutnya adalah lewat tulah gelap gulita, untuk membuat gelap gulita yang pekat, artinya apa yang harus dihilangkan, apa yang harus ditutupi agar gelap gulita itu bisa pekat. Yaitu sudah jelas sumber terang itu sendiri yang adalah matahari dan bulan dan bintang-bintang juga, semua jadi tidak kelihatan. Nah, matahari adalah suatu dewa yang sangat disembah oleh orang Mesir. Ya, negara Jepang juga benderanya matahari. Ya, manusia dimanapun berada di seluruh dunia ada penyembahan terhadap dewa matahari, karena matahari itu sumber kehidupan, terang, memberikan berbagai macam manfaat kepada manusia. Tanpa matahari, manusia tinggal dalam kegelapan. Maka manusia menyembah matahari ini. Di Mesir pun matahari adalah dewa kedua yang tertinggi yang disembah. Dewa pertamanya siapa? Bapak Ibu masih ingat? Dewa pertamanya adalah Firaun sendiri, yang terhebat. Di bawahnya Firaun, yang kedua adalah matahari. Ya. Maka ketika tulah gelap gulita yang terjadi, 3 hari Mesir itu gelap gulita, apa yang terjadi? Orang Mesir maupun orang Israel sendiri juga melihat bahwa Allah ini benar-benar menghantam dewa matahari. Allah ini benar-benar matahari itu benar-benar hanyalah suatu ciptaan Tuhan yang tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Allah. Matahari ini Tuhan ciptakan bagi siapa? Bagi manusia. Manusia itu sosok yang lebih agung bahkan daripada matahari. Ya. Matahari diberikan sebagai penunjuk waktu. Ya. Diperuntukkan untuk manusia. Cuma manusia yang jatuh dalam dosa berpikir matahari itu adalah dewa atau sosok yang hebat. Padahal manusia yang lebih agung yang Tuhan ciptakan. Matahari itu diciptakan bagi manusia. Nah, kalau kita lihat di Yosua 10 ayat 12 sampai 13 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 11, ini sebagai ayat referensi Tuhan beberapa kali mengadakan kuasanya, yaitu menghentikan matahari. Ya. Membuat matahari itu diam pada tempatnya atau bahkan mundur dari tempatnya. Dan ada banyak lagi tempat di Alkitab yang seperti demikian. Ketika Yesus disalib juga, apa yang terjadi? Gelap. Ya. Terjadi gelap selama 3 jam lamanya. Artinya kuasa matahari untuk mengadakan terang dan gelap itu sepenuhnya ada pada Tuhan. Ya, Tuhan Israel adalah Tuhan yang berkuasa atas semuanya itu. Itu salah satu tujuan Tuhan mengadakan tulah ini. Ya. Di pelajaran awal kita sudah bahas kan, tujuan Tuhan mengadakan 10 tulah adalah menghakimi ala-ala Mesir. Artinya apa? Tuhan ingin menyingkirkan dari hati umat Israel segala hal-hal yang mereka lihat, segala hal-hal yang mereka masih berpaut, segala hal luar biasa di Mesir yang mereka pikir itu Allah. Tuhan hantam itu satu persatu. Ya, sampai kepada Mesir, tulah yang terakhir nanti kita akan bahas, Tuhan hantam Allah yang nomor 1 di Mesir. Supaya hati umatnya nggak terikat kepada Mesir dan kepada ala-ala Mesir. Tapi hanya terikat kepada siapa? Ini, Tuhan yang sejati. Kepada Dialah kamu harus beribadah. Jadi kasih Tuhan yang besar terus tercurahkan di balik tulah-tulah ini. Nah, lalu kita lanjut lagi. Tujuan tulah yang berikutnya adalah Musa menjadi sangat terpandang di mata pegawai Firaun dan rakyatnya. Mungkin satu ayat ini kita perlu baca di buka Alkitab ya Ibu. Ini Keluaran 11 ayat 3-nya.
Keluaran 11 di ayat 3-nya berbunyi demikian ya. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mana pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Ya, Haleluya. ayat referensinya sebelumnya, Musa itu ya nggak dianggap gitu. Khususnya setelah dia melarikan diri dari Mesir ya karena membunuh orang Mesir. Ketika dia kembali lagi ke Mesir untuk selamatkan orang Israel, bahkan orang Israel sendiri pun nggak terima dia. Orang Israel nggak terima dia pun jadi buronan di Mesir. Tapi sampai akhirnya dia dipandang lewat kuasa-kuasa yang Tuhan adakan di Mesir. Itu kenapa? Kenapa dia menjadi dipandang? Karena orang-orang melihat ada Tuhan di balik Musa. Tuhan yang mengadakan semua kuasa-kuasa itu. Jadi Musa membawa nama Tuhan, bukan nama diri dia sendiri. Atas kuasa-kuasa yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita pun sama. Kita pun akan dipandang oleh dunia, dilihat oleh dunia. Secara benar ya, bukan secara salah. Ketika apa? Ketika kuasa Tuhan bekerja atas kita. Dan bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja di atas kita? Bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas Musa? Ketika dia taat firman Tuhan. Apa adanya. Ya, satu hal yang perlu kita camkan baik-baik, Bapak Ibu. Disinilah sumber kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan kita. Tapi ini pun tidak boleh kita salah gunakan untuk menjadi sombong, untuk menjadi tinggi hati, enggak. Tapi kenapa kita harus menjadi orang yang dipandang? Kenapa kita harus menjadi orang yang dianggap baik? Supaya terang atau kemuliaan Tuhan bisa terpancarkan kepada orang-orang lain melalui kita. Ya. Bukan untuk kita yang menjadi tinggi, menjadi sombong, enggak. Tapi supaya kuasa Tuhannya dinyatakan melalui kita. Itu sedikit pelajaran. Oke, kita lanjut ya kepada reaksi Firaun terhadap tulah. Reaksi Firaun terhadap tulah. Mohon maaf saya agak cepat karena mungkin beberapa halnya itu sudah pernah dibahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi pengen tahu lebih. Jika ingin tahu lebih detailnya, ada Bapak Ibu yang baru menyaksikan, bisa mengikuti pelajaran ini dari awal-awal. Ya, karena ada banyak yang mau disampaikan di akhir, jadi di bagian awalnya saya agak cepat-cepat. Oke, sekarang kita masuk ke 4 reaksi Firaun terhadap tulah. Nah di sini Firaun menyuruh Musa untuk oke, boleh pergi beribadah kepada Tuhan. Hanya tinggalkan ternak kalian di sini. Ya, tinggalkan ternak kalian di sini. Kita baca Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24 berbunyi demikian. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga. Anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ya. Permintaan terakhir Firaun, negosiasi terakhir Firaun adalah oke, tapi kambing dombamu juga anak-anak kambing dombamu yang harus ditinggalkan. Anak-anak pun boleh, tua muda, laki perempuan boleh, hanya kambing dombamu yang tidak boleh. Kalau di zaman itu kambing domba itu ternak itu menyimbolkan apa Bapak Ibu? Menyimbolkan harta, ya. Makanya ketika Ayub diperkenalkan juga diperkenalkan kambing dombanya ada berapa, sekian ratus, sekian ribu. Di zaman itu kambing domba itu menyimbolkan harta mereka, kepemilikan yang paling jelas. Ya. Lalu, tapi apa jawaban Musa waktu itu? Kita baca ayat 25 sampai 26. Ayat 25, Keluaran 10 ayat 25 sampai 26. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa
kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Amin. Ya. Lewat negosiasi Firaun ini, Musa jadi melontarkan suatu kata-kata yang menurut saya sangat penting di sini, yaitu apa? Musa nyatakan bahwa korban itu kami harus menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ternak kami harus beserta dengan kami. Satu kaki pun tidak akan ada yang tinggal. Satu pun nggak boleh ada yang terlewatkan. Kenapa? Kenapa nggak boleh terlewatkan? Karena itu harus kami ambil untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan sebagian, kan bisa aja sebagian untuk beribadah, tapi Musa bilang semuanya harus kami ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan. Jadi diulangi lagi beribadah, dan seluruh ternak harus dipakai. Ya, ini suatu firman atau nasihat kepada kita bahwa segala hal yang kita punya, ya, kadang kita berpikir apa yang kita punya itu adalah aku punya, untuk aku, untuk kenikmatanku, untuk keamananku, ya. Dan aku pakai untukku. Tapi di sini lewat perkataan Musa ini kita diingatkan, semua yang kita punya, kita harus punya, ini bukan artinya kita harus berikan ke gereja, bukan ya. Semua yang kita punya, kita harus punya kesadaran bahwa apa? Semua itu adalah milik Tuhan dan harus kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kaki pun tidak boleh tertinggal. Sedangkan Firaun yang adalah simbol dari kuasa kegelapan bilang apa? Tinggalkan saja di Mesir. Apa yang akan terjadi jika ternak-ternak itu ditinggalkan di Mesir? Maka hati orang Israel akan tidak bisa keluar dari Mesir. Mereka akan perhatikan kepada hal itu lagi. Contohnya seperti apa di dalam Alkitab? Contoh tokoh yang seperti itu, yang tidak bisa meninggalkan harta milik dia sehingga dia berpaut ke belakang melihat hal itu dan jadi tiang garam. Itu adalah istri Lot, ya Bapak Ibu. Istri Lot. Ya. Hartanya ada di Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Ketika disuruh Tuhan untuk meninggalkan itu, ya, dia terpaut kepada hal itu dan gagal menerima keselamatan. Makanya Tuhan bilang, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekali lagi artinya, bukannya artinya, ya jual semua milikmu berikan ke gereja. Bukan artinya seperti itu. Tapi kita harus punya gagasan bahwa segala hal yang ada pada kita harus kita camkan bahwa itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk kenikmatanku, untuk kenyamananku, untuk status sosialku yang semakin tinggi. Semuanya itu harus didasari oleh apa? Bagaimana Tuhan bisa pakai ini untuk pekerjaan dia. Semua yang ada pada kita. Kita harus biasakan memiliki gagasan seperti itu. Itulah yang Tuhan sedikit ajarkan lewat pernyataan Musa ini. Karena kalau tidak, keterpautan kita terhadap harta kita, atau kita ingin menggunakannya untuk diri kita, itu yang bisa pada akhirnya menjatuhkan kita. Bukan untuk aku, bukan untuk kepuasanku, tapi semuanya itu harus kita pikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus, ayat yang sering kita bahas, baik kamu makan, baik kamu minum, atau melakukan apapun, lakukanlah itu untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bahkan makan pun kita harus pikirkan, oh makan ini bisa untuk sehat tubuhku nggak ya? Makanan ini bisa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan nggak ya? Itu pun sampai makanan kita pun harus kita pikirkan untuk itu. Ya. Nah, itu sedikit pelajaran yang bisa kita lihat dari sini, dari pernyataan Musa. Nah, kita lanjut. Musa di sini dia masih bercakap-cakap dengan Firaun. Ya, negosiasi terjadi. Tapi di saat negosiasi ini, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kita baca di ayat 27-28. Baik, saya akan membacanya ya. Keluaran 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-28 berbunyi demikian.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Wih, ngeri Ya. sekali. Di sini Tuhan semakin dan semakin mengeraskan hati Firaun sampai akhirnya apa? Di itulah yang sebelum-sebelumnya tuh Firaun masih minta didoakan, tapi di sini Firaun sampai tidak meminta didoakan. Kondisi hati Firaun sudah sangat dikeraskan di sini. Ya, jadi demikianlah akhir dari orang yang tidak kunjung bertobat. Pada akhirnya semakin dikeraskan sampai pada akhirnya hanya kebinasaan yang menantikan. Makanya ada satu ayat yang cukup seram di Amsal 16 ayat 24. Boleh dibacakan Ibu Heni? Amsal, sebentar saya carikan Ya. Amsal, ketemu Amsal ayat 16, ayat 4 yang berbunyi demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, firman yang sangat berlawanan dengan Tuhan Maha Kasih ya sepertinya. Bagaimana kita bisa menyingkapi ayat ini? Tuhan membuat sesuatu untuk tujuannya, bahkan orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Ya, kita sebenarnya sudah bahas mengenai hal ini tentang lewat kekerasan hati Firaun, tapi saya akan review sedikit, mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung gitu. Dan kita juga bisa melihat sampai pembahasan kita sekarang, apa tujuannya Tuhan sudah kesabarannya sudah habis terhadap Firaun, masa kasih karunia sudah habis, ada masa Tuhan mengeraskan hati Firaun semakin keras gitu. Sehingga tulah-tulah semakin banyak diturunkan kepada Mesir. Apa tujuannya? Kenapa Tuhan nggak langsung matiin aja Firaun? Ya, selesai masalah. Orang yang salah keluar. Tapi ada masa dikeraskan. Nah, sedikit kita bisa melihat tujuan Allah melakukan itu adalah apa? Pertama, kehendak Tuhan menjadi semakin jelas. Ya, lewat negosiasi Musa terhadap Firaun yang terus berlanjut, lewat Tuhan memaparkan lagi tujuannya agar orang Israel beribadah kepada Tuhan, seiring tulah-tulah itu terjadi, kehendak dia menjadi semakin jelas. Tampak kepada umat-umat yang akan diselamatkan. Ya. Lalu setelah itu juga kuasa dia pun semakin dinyatakan. Sampai komplit semua berhala di Mesir habis semuanya. Ya, kuasa dia semakin ditambahkan dengan jelas. Dan lewat kuasanya ditambahkan dengan semakin jelas, apa dampaknya? Semakin banyak orang bisa selamat karena melihat kuasa Tuhan itu. Bukan selamat sih, bukan langsung selamat, cuma semakin banyak orang bisa terbuka hatinya untuk datang kepada Dia. Ya. Akhirnya kita bisa melihat hasilnya ada kalau di Kanaan ada suku Gibeon yang akhirnya berusaha untuk masuk ke dalam jemaah Israel dengan segala cara yang mereka bisa pikirkan. Pokoknya mereka mau masuk ke dalam jemaah Israel. Meskipun mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa, tapi karena mereka melihat kuasa Tuhan, mereka merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka, masuk ke dalam jemaah Israel menjadi hamba-hamba. Lalu kita juga lihat di Yeriko ada pelacur Rahab. Pelacur Rahab juga bukannya sambut dua pengintai dengan begitu saja, tapi karena telah mendengar pekerjaan yang Tuhan lakukan di Mesir dan di dalam sepanjang perjalanan orang Israel di padang gurun. Ya, ada kehendak besar demikian yang Tuhan jalankan lewat hukuman dia kepada Firaun. Tuhan itu sekali bekerja, sekali dayung 100 pulau terlewati, bukan sekali satu dayung 1-2 pulau terlewati, 100 bahkan ribuan pulau terlewati. Kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu itu juga ya untuk menghilangkan berhala di dalam hati umat Israel. Sehingga orang Israel nggak lihat lagi kepada kesuburan Mesir, sehingga orang Israel nggak melihat lagi kepada dewa Mesir yang disembah, yaitu dewa matahari atau Firaun, sosok raja yang begitu hebat. Lalu itu juga menjadi peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita untuk apa? Untuk tidak sia-siakan hari kasih karunia. Seandainya Tuhan tidak mengeraskan hati Firaun,
kita pun akan bisa melalaikan ini, hari penyelamatan, hari kasih karunia. Karena Tuhan panjang sabar ya, Tuhan berlimpah dengan kasih karunia ya, tapi ada batasnya. Ketika manusia sampai akhir menolak untuk bertobat, meskipun sudah diberikan firman peringatan, diberikan pengampunan, diberikan doa pengantara, diberikan kelegaan, tapi masih terus-menerus berdosa, pada akhirnya akan ada waktu di mana hari kasih karunia itu berakhir. Maka, satu ajaran yang sangat penting yang Tuhan mau berikan kepada kita, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini, bukan ya udah, hari ini saya masih lemah, besok deh, besok saya akan bertobat deh, besok nanti. Ketika berkata demikian, ketika bergagasan demikian, maka tidak akan selamat. Tapi ketika hari ini saya mau kembali kepada Tuhan, hari ini masih ada kesempatan kasih karunia berbalik kepada Tuhan, nah itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ada beberapa pengajaran-pengajaran ini yang Tuhan ingin berikan kepada kita lewat hukuman yang dia berikan kepada Firaun. Apakah Tuhan tidak berbelas kasihan kepada Firaun itu sendiri? Enggak. Kita sudah bahas ya, panjang lebar. Begitu banyak pengampunan dan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada Firaun. Jadi kita nggak bisa bilang Tuhan tidak adil. Tapi pada akhirnya kembali pilihan itu ada pada manusia. Apakah dia mau menerima belas kasihannya, mau menerima kemurahan hati dia, atau tidak. Ketika tidak menerima sampai akhir, ya tidak menerima. Tidak ada solusi lain. Oke. Itu sedikit reviewnya, dan untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa nonton kembali video tentang kekerashatian Firaun. Ada 2 bagian di channelnya Ibu Heni, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke poin yang kelima, arti sejarah penebusan. Arti sejarah penebusan. Nah, mengenai gelap gulita, Alkitab sering bilang penghakiman Tuhan itu disertai dengan gelap gulita. Matahari kehilangan cahayanya, bulan kehilangan cahayanya, dan lain sebagainya. Ada ayat-ayat referensi yang saya tulis, Bapak Ibu mungkin jika mau catat, bisa catat di sini. Yesaya, Yoel, Matius, Markus. Ya. Nah, dan khususnya, terkhusus di kitab Wahyu mengenai akhir zaman, Allah juga banyak berbicara mengenai gelap gulita ini. Nah, mungkin satu-satu ayatnya perlu kita baca ya. Di Malapetaka Materai yang ke-6, Wahyu 6 ayat 12. Boleh tolong dibacakan Ibu Heni? Oke, Wahyu 6 ayat yang ke-12 berbunyi demikian, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Ya, karung rambut di sini menunjuk kepada kain tenunan yang dibuat dari bulu kambing hitam. Jadi karung tebal, padat, sehingga ketika matahari ditutup itu artinya nggak kelihatan sama sekali. Ya, kondisi yang sangat gelap terjadi pada Malapetaka Materai yang ke-6. Berikutnya Malapetaka Sangkakala yang ke-4, Wahyu 8 ayat 12. Wahyu 8 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalahnya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga seperti daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Ya, akan ada kegelapan lagi. Lalu berikutnya, Malapetaka Cawan yang kelima. Oh, Ibu ini lagi pergi sebentar ya. Kalau itu saya bacakan, Malapetaka Cawan yang kelima, Wahyu 16 ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya. Menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ya, tahta binatang dan kerajaannya ini menunjuk kepada kerajaan-kerajaan dunia yang sudah dikendalikan oleh antikristus. Dan itu terjadi apa bagi mereka? Akan jadi gelap, akan ada kegelapan bagi mereka. Ya. Gelap, gelap, dan gelap. Nah, dan khususnya ada ayat yang sangat menarik mengenai kegelapan ini, yaitu di Wahyu 16 ayat 9-nya. Ibu ini bisa bacakan Wahyu 16 ayat 9? Wahyu Sebelum 16. ini ya. Ya, sebelum Wahyu 16 ayat 10 ini.
Oke. Ayat 5 dulu ya. Ayat 9. Oke. Wahyu Ya, 16 ayat 16 yang ayat 9. ke-9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah dan berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ya, tidak bertobat. Setelah tidak bertobat itu dinyatakan, terjadilah gelap gulita pada takhta binatang tersebut. Ini ada kemiripan dengan siapa? Dengan apa yang terjadi pada Firaun kan? Ketika dia tidak bertobat, tidak bertobat, tidak bertobat, pada akhirnya apa? Tulah ke-9 sebelum tulah yang terakhir, gelap gulita datang ke Mesir 3 hari lamanya. Jadi kita bisa melihat hubungan tidak bertobat ini dengan tulah gelap gulita. Lalu, tetapi meskipun gelap gulita terjadi di Mesir, ada terang pada orang Israel, pada tempat kediaman orang Israel. Nah, coba kita perhatikan mengenai tidak kunjung bertobat, yang adalah aspek penting dari tulah gelap gulita ini. Tidak kunjung bertobat. Ketika dibilang tidak kunjung bertobat, artinya ada apa? Artinya telah ada suatu pesan, telah ada suatu peringatan yang diberikan. Ya kan Bapak Ibu? Ada suatu firman yang diberikan. Makanya ketika Yesus memulai pekerjaannya, setelah Yohanes membaptis itu di penjara ya, Yesus kan yang berseru kan. Yesus bilang apa? Seruan pertamanya, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan seiring Yesus berseru bertobatlah, Yesus menyampaikan apa? Firman-Nya. Artinya di hadapan firman-Nya, manusia harus menerima itu. Firman yang menjadi pesan, firman yang menjadi peringatan, firman yang menjadi teguran. Manusia harus menerima itu dan bertobat. Karena kerajaan surga telah dekat atau telah datang juga, Yesus sampaikan. Nah, makanya kalau kita lihat di Amsal 15 ayat 31, ya, boleh dibacakan Ibu Heni? Baik, Amsal 15 ayat 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amin. Ya, dibilangkan bagi yang mengarahkan teguran akan membawa kepada kehidupan. Ya. Siapa yang membawa kehidupan yang sejati? Yesus Kristus kan. Dan teguran, firman Tuhan. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita tertegur kan. Kenapa kita tertegur? Nanti kita akan baca ayat-ayat referensinya. Ya, jadi masalahnya bagi Firaun adalah dia terus tidak menerima apa? Firman Tuhan. Pernyataan Tuhan yang disampaikan oleh lewat perantaraan Musa. Ya, tidak kunjung bertobat. Makanya datanglah gelap gulita. Artinya apa? Tidak menerima firman itu, maka gelap gulita. Nah, seperti apa? Kita baca ayat-ayat referensinya ya. Terang gelap ini berbicara mengenai apa? Ini kan kegelapan yang tampak ya, dan ini menampakkan hati Firaun yang tidak kunjung bertobat, yang tidak menerima firman dan teguran dari Tuhan lewat perantaraan Musa. Nah, terang ini menunjuk kepada apa? Alkitab seringkali menyebut mengenai terang itu sebagai Tuhan dan firman-Nya. Kita baca Mazmur 84 ayat 11 atau dalam bahasa Indonesia ayat 12. Baik, saya baca Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, dibilang Tuhan adalah matahari. Lalu Yesaya 60 ayat 20. Yesaya 60 ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari berkabungmu akan berakhir. Puji Tuhan. Matahari, kita lagi berbicara bukan, kita akan bicara mengenai kegelapan di hari akhir ya. Dan itu bukan hanya kegelapan secara fisik yang akan terjadi, tapi apa? Ini kita sedang berbicara mengenai dunia rohani. Apa itu terang, apa itu gelap.
Ya, Alkitab mengutarakan Tuhanlah matahari yang sejati bagi kita, penerang abadi bagi kita. Kenapa dibilang abadi? Sains pun berkata bahwa matahari ada umurnya. Sekian miliar tahun, sudah berlalu sekian miliar tahun, akan ada saatnya matahari itu hilang dan lenyap. Tapi ada matahari sejati bagi kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan Yesus sebut lagi ini di perjanjian baru. Kita baca Matius 4 ayat 16. Mazmur Salah. Ini yang bawah. Ini tadi udah Matius kita baca, 4 ya. ayat 16 berbunyi demikian. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya. Amin. Terang yang dimaksud siapa? Itulah Yesus Kristus sendiri, ya, yang datang. Dialah terang itu yang datang bagi umat manusia. Ketika manusia menerima, kita lanjut dulu. Apa itu kondisi gelap? Apa itu kondisi gelap? Tadi kita sudah lihat dalam tulah ke-9, kondisi gelap itu adalah ketika orang itu tidak bisa mengenali siapa-siapa. Ketika orang itu tidak bisa bersandar kepada siapa-siapa. Atau tidak tahu harus berharap kemana. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Dan karena itu semua manusia diliputi kengerian dan ketakutan. Itu adalah kondisi yang ditimbulkan oleh karena gelap. Dan gelap ini memperlihatkan keadaan manusia sebelum penciptaan. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 2. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi itu kondisinya seperti apa? Belum berbentuk, gelap, gulita, dan kosong atau hampa. Ya. Kondisi seperti ini gelap. Maka saya pikir, ya, tidak bisa kenal siapa-siapa, tidak bisa bersandar siapa-siapa, bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, ada kengerian dan ketakutan. Saya lihat zaman sekarang ini pun sudah semakin gelap dalam arti tersebut, ya, dalam aspek mental manusia, ya. Karena apa? Orang semakin bingung di zaman sekarang ini. Apalagi kalau kita ngomong di luar Tuhan, ya, di luar firman Tuhan, orang akan semakin bingung karena begitu banyak gerakan-gerakan, begitu banyak gagasan-gagasan yang menyebar dan diterima oleh manusia. Contohnya, gagasan mengenai LGBT atau gender yang ada begitu banyak. Baru di berita lagi muncul di Indonesia, ada yang bingung bilang gender dia apa dan lain sebagainya. Dan itu diperjuangkan bahkan di beberapa hal dalam atas dasar kasih. Ya. Artinya apa? Oh, orang itu benar-benar tersesat di zaman sekarang. Nggak tahu kiri, nggak tahu kanan, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Terombang-ambingkan. Lalu juga, ya ini saya bukan bilang mana yang benar, mana yang salah ya. Tapi ada juga gagasan vaksin dan non-vaksin. Ada gagasan ini itu. Begitu banyak gagasan-gagasan di zaman sekarang yang kita mungkin 10 tahun lalu nggak pernah, atau 20 tahun nggak pernah terlalu pikirkan. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan dan fakta-fakta yang sebenarnya benar juga, yang membuat manusia itu bingung sekali kan. Jadi saya bisa melihat sekarang pun secara mental, secara masyarakat, kegelapan itu sedang terjadi ketika orang itu nggak bisa bersandar pada siapa-siapa, nggak tahu harus ngapain, ya. Akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu karena diliputi oleh kengerian dan ketakutan. Ekonomi dunia pun sama, sangat menakutkan. Oh, harus taruh uang di bank atau taruh uang di mata uang digital atau cryptocurrency atau apa, atau semua orang bingung. Ya, kondisi kegelapan. Nah, secara rohani pun sama. Manusia nggak tahu apa yang benar, apa yang salah. Seperti itulah kondisi manusia sebelum penciptaan. Atau seperti itulah kondisi manusia yang tanpa Tuhan. Ya, tidak ada pedomannya sama sekali. Tapi, di tengah kondisi yang seperti demikian, ya, Tuhan datang menghampiri manusia sebagai terangnya. Tadi kita sudah baca satu ayat, lalu kita baca lagi Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Baik, saya akan baca ya Yohanes 1 ayat 4 sampai 9 yang berbunyi demikian. Yuk, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang keenam,
datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberkati kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah terang itu sendiri yang datang untuk menerangi setiap orang. Tapi apa? Di sini ada ungkapan kegelapan itu tidak menguasainya, yang saya garis merah. Ini terjemahannya ada banyak arti, ada yang artinya ya terang pasti akan bisa mengalahkan kegelapan, tapi ada juga arti yang bahwa kegelapan itu tidak menerima terang itu. Lalu kita baca ayat berikutnya, Lukas 1 ayat 76 sampai 79. Sebentar. Oke. Ada ayatnya di sini. Nah, Lukas 1 ayat 76 sampai 79. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. ya, dia datang sebagai surya pagi di tempat tinggi untuk menyinari dia yang diam dalam kegelapan. Ya, kita semua manusia, kondisi kita sebelum menerima Tuhan itu apa? Kegelapan. Kita semua diam dalam kegelapan. Ya, tapi dia datang. Naungan maut itu dibilang ya. Tapi apa? Dia datang untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tapi masalahnya adalah tadi yang juga saya sebut ayatnya sebelumnya, manusia nggak terima terang itu. Ya, Yohanes 1 ayat 11 kita baca. Ya. Yohanes 1 ayat 11 berbunyi demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, ini salahnya. Ya. Kenapa tidak menerimanya? Kenapa manusia nggak menerimanya? Kenapa Firaun nggak menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa? Karena ini, kesombongan dan keangkuhan yang ada pada mereka. Kita baca dulu satu ayatnya, Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, kesombongan adalah atau keangkuhan, tidak menerima terang, adalah merasa diri sudah benar, sehingga tidak menerima lagi. Ketika terang itu datang, terang itu akan apa? Terang itu akan menampakkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Ini yang membuat yang gelap tidak suka kepada terang itu. Ya. Kita belajar firman Tuhan, kita jadi melihat kan, lewat Firaun. Oh, tadinya kita pikir Firaun ya Firaun. Sekarang kita bisa melihat, oh Firaun itu mungkin saya, atau Firaun itu jelas-jelas adalah saya yang berkeras hati di hadapan firman Tuhan. Ya, sifat-sifat Firaun telah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi, kondisi gelap
Ya, kondisi gelap itu bukanlah sesuatu yang diadakan atau sesuatu yang terjadi, tapi itu adalah keadaan manusia yang tidak menerima Tuhan, tidak menerima terang yang datang kepada umat manusia, tidak menerima firman-Nya, tidak terima perbuatan-perbuatan yang jahatnya itu tampak. Ya, tapi kiranya kita semua, ya, kita bisa menjadi orang-orang yang menerima terang itu. Menerima terang artinya apa? Bukannya, oh firman Tuhan saya dengar, enggak. Tapi apa? Menerima bahwa perbuatan-perbuatan yang jahat kita itu ditampakkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bersyukur bahwa apa? Oh, aku orang yang sangat jahat, aku orang yang sangat berdosa, tapi Tuhan datang untuk memulihkan aku, untuk membuat aku bisa berbalik dari jalan-jalanku yang salah ini. Ya. Jadi kita bukannya harus sebal terhadap terang itu, tapi justru harus bersyukur terhadap terang ini. Ya. Lewat firman sejarah penebusan kita bisa belajar juga tokoh-tokoh di Alkitab, kejadian-kejadian di Alkitab, perjanjian di Alkitab, dan itu menunjuk kepada siapa? Bukan menunjuk kepada, oh saya tahu pekerjaan Tuhan. Enggak, itu semua ujung-ujungnya apa? Untuk sadar, oh kejahatan-kejahatan di dalam aku seperti apa? Yang sebelumnya kita nggak pernah sadari. Kita baca, Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, ya, sangat bersyukur kenapa Tuhan firman-firman-Nya bisa tersingkapkan kepada kita semua. Ya, maka di hadapan banyak penyingkapan firman ini kita sangat-sangat bersyukur. Lalu kita baca Ayub 12 ayat 22. Ayub 12 ayat 22. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Ya, amin. Tuhan kita Tuhan yang apa? Menyingkapkan rahasia kegelapan, atau artinya menyinari kegelapan itu dan memperlihatkan apa semua yang ada di dalamnya. Tapi dia juga yang mendatangkan itu kepada terang pada akhirnya, menuntun kepada terang. Lalu kita baca Daniel 2 ayat 20 sampai 22. Baik, saya akan baca ya. Daniel 2 ayat 20 sampai 22. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya, terpujilah ya Tuhan. Ya. Hikmat dan kekuatannya. Ya, dia menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Nih, dia tahu apa yang ada dalam gelap. Ya. Kita harus mau kegelapan, mau menerima firman-Nya, apalagi firman yang disingkapkan, dan lewat itu apa? Melihat hati kita, melihat kegelapan yang ada di dalam kita, ya, dan mau itu dibawa kepada terang. Mau untuk mengaku di hadapan Dia, mau untuk bersyukur di hadapan Dia. Ya. Jadi di Mesir pada kediaman orang-orang Israel ada terang itu. Ya. Jadi semoga seperti demikian di waktu akhir. Kita juga sebagai umat-umat Tuhan, kita bisa benar-benar menyambut terang Yesus Kristus. Pelita kita bisa bercahaya. Ya. Artinya apa? Kita mau dimurnikan, kita mau disucikan lewat firman Tuhan. Lewat kita sadar dosa kita berusaha untuk bertobat dengan minta kasih karunia Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa menjadi terang. Ya. Ketika demikian barulah, meskipun akan ada kegelapan-kegelapan di hari akhir, kita semua bisa menjadi apa? Bercahaya. Ya. Kita semua menjadi orang-orang yang bercahaya sebagai matahari, seperti matahari di kerajaan Bapa, karena kita menyambut Tuhan. Kita baca ayat terakhir kita 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 8. Baik, saya akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam
dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, amin. Ya, kita anak-anak terang, anak-anak siang. Amin. Akan ada malam. Dan di malam itu ada dua sifatnya di sini. Mereka yang tidur akan tidur. Artinya tidak peka sama sekali. Tidak sadar sama sekali, ya. Dan mereka yang mabuk akan mabuk. Artinya hanyut di dalam segala macam kenikmatan, segala macam arus dunia ini. Sehingga tidak menyadari waktu Tuhan. Ya, tapi kita semua, kiranya kita semua bisa berbaju sirahkan iman dan kasih. Sadar. Sadar di sini dalam artinya iman kita bisa terjaga-jaga, terbangun lewat firman Tuhan, lewat doa. Berbaju sirahkan iman dan kita melakukan kasih. Lalu pengharapan kita juga tidak pudar akan keselamatan. Ya, dengan begitu kita akan menjadi anak-anak terang atau anak-anak siang meskipun kegelapan akan datang di hari akhir. Amin. Ya, amin. Kegelapan tadi seperti apa contohnya? Bingung. Nggak tahu harus bersandar sama siapa. Nggak tahu harus melakukan apa. Dan pada akhirnya tidak lakukan apa-apa, hanya diliputi oleh ketakutan dan kengerian. Tapi lewat kita menyambut firman Tuhan, lewat kita menjalani kehidupan yang menerima terang itu, dalam artian kita menyadari dosa dan kesalahan kita dan mempertobatkan itu di hadapan Tuhan dengan syukur dan dengan bersandar pada Dia, maka kegelapan di hari akhir itu tidak akan menguasai kita. Amin. Ya, kita tutup dengan doa dulu. Ya, Mari kita silakan. berdoa. Ya. Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih Bapa, karena di pagi hari ini kami belajar mengenai itulah kegelapan, tulah yang ke-9, dan kami bisa melihat apa arti sejarah penebusan bagi kami di hari akhir ini mengenai kegelapan yang kami harus waspadai. Bahwa kegelapan berhubungan dengan tidak bertobat, yaitu tidak menerima firman-Mu, tidak mau diperbaiki dengan hati yang keras. Oleh karena itu Bapa, tolong Kau berikan kami kasih karunia, berikanlah kami kelembutan hati, agar ketika firman Tuhan disingkapkan, kami bisa sungguh-sungguh menerimanya. Kami menyambut firman Tuhan dalam hati kami, dan mengeluarkan segala kegelapan yang ada, mengeluarkan setiap manusia yang lama yang ada. Sehingga dengan demikian, meskipun kegelapan akan terjadi di hari akhir, kegelapan yang membuat banyak orang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, dan tidur ataupun mabuk, kiranya kami semua bisa menjadi anak-anak terang yang sungguh-sungguh bercahaya dan bisa bertemu dengan Engkau yang datang kembali. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau selalu memberkati semua yang belajar Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya kerinduan anak-anak-Mu ini untuk selalu mencari tahu isi hati-Mu dan mengejar kehendak-Mu, Engkau balaskan. Engkau yang memberkati dan selalu menuntun kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Evangelis Diarta. Saat ini kalau memang bisa ini diturunkan slide-nya. Baik, saya akan bagi share dulu ya. Tadi saya mau kasih tunjuk kepada Bapak Ibu mengenai YouTube dari pengajaran sejarah penebusan. Bapak Ibu, dari channel sejarah penebusan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Topik-topik pelajaran yang ada di sini ini, Bapak Ibu, ini adalah direkomendasikan oleh banyak oleh guru-guru termasuk Bambang Norsena untuk membaca buku-buku sejarah penebusan. Nanti di sini Bapak Ibu akan bisa masuk, diklik ya di tempat ini, kalau bisa di subscribe dan dinyalakan lonceng. Ini bukan supaya gereja ini mendapatkan monetis dari YouTube, karena dari gereja kami tidak mengambil bisnis dari sana. Jadi tidak akan menemukan iklan-iklan, pure pelayanan ya. Nah, di sini
Nanti Bapak Ibu bisa lihat ada di playlist, ada pengajaran. Nah, yang saya sangat rekomendasikan untuk untuk menonton webinar di tahun 2021 6 hari berturut-turut, saya percaya Bapak Ibu akan diberkati, ya, karena dari sekolah teologi dimanapun menganjurkan kepada calon-calon pendeta untuk mempelajari buku-buku sejarah penebusan. Ini Bapak Ibu bisa subscribe channel Sejarah Penebusan. Dan Bapak Ibu juga bisa subscribe dari channel GPBSI Bandung. Ini pendeta muda kami, Pendeta Allen, ya, yang banyak sekali mengajarkan mengenai pelajaran-pelajaran sejarah penebusan. Nanti Bapak Ibu akan bisa menerima tuntunan yang banyak sekali, dan ada beberapa playlist yang sudah diberikan sama beliau, ya, sama pastor kami. Pengajaran-pengajaran di sini banyak sekali pilihan, ya. Bapak Ibu kalau senang sekali belajar firman Tuhan, pasti akan senang mempelajari dari gereja ini. Dan ini gereja pusat kami di Indonesia, yaitu GPBSI Jakarta. Tolong di-subscribe dan dinyalakan loncengnya. Di sini juga ada question dan answer, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik subscribe dan ikuti begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran kami yang sudah ada di video-video ini, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang banyak sekali. Jadi kalau juga Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa masuk ke channel saya, Omi Hen. Ini channel saya Omi Hen, ya. Channel saya di sini ada di playlist pelajaran Evangelis Diarta. Nah, pelajaran Evangelis Diarta yang ini sudah ada 15, yang hari ini yang ke-16, bisa ikutin dari yang pertama. Alasan menurunkan tulah yang pertama, kemudian pelajaran ini, ya, semua sampai yang ke hari ini. Jadi bisa diikutin pelajaran ulangnya. Tolong Bapak Ibu subscribe kalau di channel Omi Hen supaya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang akan kami berikan, ya. Bapak Ibu sekalian yang ada di live chatting, terima kasih banyak. Saya percaya untuk di kemudian hari nanti Bapak Ibu akan bisa ikut bersama-sama kami kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan matikan dulu live-nya. Sebentar. Streamnya. Studio. Ya, saya sudah matikan. Baik, untuk yang di sini silakan yang mau bertanya, saya akan buka audionya, unmute sendiri. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini Dev, hi Dev, it's good to see you here Dev. Ya, tadi ada pertanyaan kah? Silakan. Ibu Marita Mahas, selamat berjoin bersama kami. Bu Teresia, ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Adakah pertanyaan yang ingin diberikan kepada Evangelis Diarta yang berhubungan dengan buku seri yang ke-8 ini mengenai tulah kegelapan? Tadi kita sudah mendengarkan luar biasa, ya. Kegelapan itu hanya bisa didatangi oleh terangnya firman Tuhan. Jadi luar biasa pengajarannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Dev. Ya. Adakah ada yang mau bertanya? Pak Daniel, silakan buka mic-nya kalau memang ada yang mau bertanya. Oh, enggak? Oke.
Udah mengerti nggak? Cukup mengerti nggak? Coba dibuka mic-nya dulu supaya saya tahu apakah Pak Evangelis Diarta mengajarnya cukup dimengerti atau gimana? Cukup jelas. Cukup Terima jelas kasih. ya? Cukup jelas, Ibu. Pelan-pelan ya, sehingga nggak ini. Nanti diulangin lagi videonya ya. Kalau itu bisa diikutin lagi untuk apa namanya? Dicatat. Waktu dibuka videonya lagi, dicatat supaya bisa enggak ini. Ini kelas kita masih agak lama ya. Minggu depan kita belajar mengenai tulah anak sulung. Ya, tulah anak sulung. Setelah itu ada pelajaran-pelajaran lain yang belum pernah kalian dapatkan. Jadi dari pelajaran sejarah penebusan ini akan banyak sekali dibukakan rahasia. Silakan Ibu Nela bukakan mic-nya, silakan bertanya. Selamat pagi semua. Saya Pagi. cuma bertanya, Bu Heni, Ya. ada bukunya enggak nanti? Oh, ada bukunya. Kita Ya. beli atau ini gimana cara kita belinya Ya, misalnya? sekalian saya mau bertanya juga kepada Pak Evangelis Diarta, kapan kira-kira buku yang ke-8 ini keluar? Targetnya mungkin akhir tahun ya Bu Heni ya. Akhir tahun. Dan Ya, pertanyaan Oktober, lagi. November, September. Ya, apa? Oke. Ya. Kalau buku yang keempat, kapan keluar? Sebab ada lagi yang mau pesan 9 set yang mau dikirim berbagai kota. Itu diusahakan dalam minggu ini selesai dan mungkin percetakannya makan waktu sekitar 2 minggu, jadi harapannya mungkin 2-3 minggu lagi udah ada. Berarti di pertengahan bulan September ya. Ya, Jadi ya. saya kasih informasi kepada Baik. Bapak ini, dia luar biasa setelah dia membaca dan mempelajari buku sejarah penebusan dan dia ikutin dengar kita punya seminar, dia tertarik sekali dan dia memberkati banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi yang bulan kemarin saya beli melalui dia beli 11 set itu dibagi-bagikan sama dia dan dia mau order lagi 9 set mau dibagi-bagiin lagi sama dokter sama pengusaha atau teman-temannya sama pendeta dia bagi-bagikan. Luar biasa Bapak ini memberkati banyak orang. Oke, Ibu Heni. Ya. Satu lagi Bu Heni, satu lagi. Ya. Boleh tanya harganya supaya kita dari sekarang ngisiin. Maklum. Iya. Itu dijualnya 70.000 uang ini Bu, uang Indonesia satu buku. Oh, okay. Ya, nanti saya kirimkan websitenya ya Bu ya. Nanti beli makasih, Bu Heni. Iya di gereja ya Bu. Nanti Ibu kalau mau beli dari buku ke-1, buku kedua, ketiga, keempat, itu luar biasa memberkati banget Bu. Oke. Ibu kan sekolah, ya Ibu kan sekolah. Nanti Ibu lihat deh, banyak pelajaran yang Ibu nggak pelajari di sekolah Ibu akan Ibu dapatkan dari pelajaran dari buku-buku sejarah penebusan ini. Amin. Ya. Makasih Bu Nela. Ada makasih Bu Heni. Sama-sama. Adakah pelajaran lain yang kira-kira mau ditanyakan mengenai tulah ini? Adakah? Ya, Pak. Kalau belum, mungkin bisa ditampung dulu pertanyaannya. Ya, karena saya boleh. harus berangkat. Baik. Karena waktunya juga udah selesai. Ya, terima kasih Pak Evangelis Diarta atas ininya. Tuhan memberkati ya. Dan hostnya bisa dipindahin ke saya supaya bisa ngobrol sebentar dengan mereka. Ya. Tuhan memberkati. Silakan kalau ada pertanyaan ditampung ya Bapak Ibu ya. Saya dengan senang hati kalau bisa jawab akan jawab di pelajaran berikutnya. Iya. Baik, saya pindahkan hostnya ke Ibu. Iya, makasih. Baik, terima kasih semuanya. Sama.